Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Saidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, YIN Kediri tahun ajaran 2021-2022. Dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan secara virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman Islamiah yang terang benderang ini. Yang ketiga kalinya, kami selaku kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bangsa Indonesia. Baiklah, poin materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sauki. Perkenalkan, nama saya Sauki Fitria Larasati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bangsa. Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki identitas yang sama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Kesamaan ini dapat kita temui di antaranya seperti di antara keberagaman masyarakat Indonesia ini. Contohnya seperti adanya penganut beberapa agama yang berbeda satu sama lain, serta kebiasaan dan kebudayaan yang masih dilakukan masyarakat sekitar, tentunya menurut kepercayaan masing-masing. Namun itu tidak menjadikan kita untuk mempermasalahkan perbedaan, namun justru lebih ke memperkaya keberagaman, karena jelas sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar tentang adanya toleransi. Toleransi tersebut sangatlah penting bagi bangsa kita ini untuk menanggulangi adanya keberagaman ini. Tidak sedikit para ahli yang menjelaskan atau mendefinisikan pengertian bangsa. Di antaranya seperti Otto Bauer dari Jerman. Beliau mendefinisikan bangsa sebagai sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Persamaan karakteristik di sini bermakna bahwa suatu bangsa berisi orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama. Persamaan ini terbentuk karena adanya suatu proses kehidupan yang dilakukan secara bersama-sama yang kemudian mendorong terbentuknya suatu pola pikir atau karakteristik yang sama. Selain itu, Hans Kohn juga menjelaskan bahwa bangsa itu sendiri terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang terjadi secara alamiah. Interaksi ini terbentuk karena adanya kesamaan nasib di dalam proses sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang secara bersama-sama dalam terbentuknya satu kesatuan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bangsa merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, atau mungkin tujuan yang terus berinteraksi sehingga membentuk suatu karakter yang terus berkembang sehingga terbentuklah suatu kesatuan bangsa yang merdeka. Terima kasih Saudari Sauki. Selanjutnya, poin materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Akbar dari kelompok 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur terbentuknya sebuah bangsa. Terbentuknya sebuah bangsa karena adanya beberapa macam unsur. Unsur terbentuknya sebuah bangsa dapat berbeda dengan unsur terbentuknya sebuah bangsa yang lain. Ada dua macam unsur yang dapat membentuk sebuah bangsa. Yang pertama, unsur objektif. Unsur objektif adalah terbentuknya sebuah bangsa karena adanya kesamaan faktor-faktor objektif. Faktor objektif misalnya
seperti adanya kesamaan ras, bahasa, keturunan, adat kebudayaan, dan kesamaan agama. Contohnya, bangsa Moro dan bangsa Kurdi. Yang kedua, unsur subjektif. Unsur subjektif adalah terbentuknya sebuah bangsa karena adanya kesamaan faktor-faktor subjektif. Faktor subjektif misalnya adanya kesamaan nasib dan cita-cita. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi karena adanya nasib yang sama, maka mereka rela bersatu untuk membentuk sebuah bangsa. Contohnya, bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulan dari unsur-unsur pembentuk sebuah bangsa adalah 1. Adanya suatu kelompok yang ingin bersatu. 2. Berada dalam suatu wilayah. 3. Ada kehendak untuk membentuk pemerintahannya sendiri. 4. Secara psikologis merasa senasib, secita-cita, dan setujuan. Yang kelima, karena adanya kesamaan ras, bahasa, agama, adat kebudayaan yang dapat membedakannya dengan bangsa yang lain. Terima kasih Saudara Fajar. Poin materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Dalam faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama, pembentukan asal keturunan etnis. Apa itu etnis? Etnis adalah suatu kelompok orang atau manusia yang terikat dalam satu budaya, suatu kesadaran, tetapi lebih spesifik dalam satu bahasa. Misalnya saja etnis Jawa yang membiasakan tingkah laku sopan santun, sikap lemah lembut, dan logat bahasa Jawanya yang kental, dan juga mempunyai solidaritas tinggi untuk membangun pembentukan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada persamaan pola kebudayaan. Dalam poin ini, namun perlu digarisbawahi bahwa budaya tidak bisa mengkarakteristikkan seluruh anggota masyarakat menjadi kesatuan yang sama, karena seluruh anggota masyarakat tidak bisa disamakan melalui budaya dan mempunyai sifat masing-masing kepribadiannya. Dalam pola kebudayaan terbagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama, pola kebudayaan dinamis. Apa itu? Artinya yaitu pola kebudayaan yang mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa mengambil contoh, yaitu jika dahulunya kodrat laki-laki bekerja sebagai kepala rumah tangga, seiring berjalannya waktu, sekarang banyak wanita atau perempuan yang juga banyak bekerja. Jadi mempunyai persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi bapak rumah tangga. Yang kedua ada pola kebudayaan bertentangan, yaitu kondisi di mana nilai-nilai bertentangan bisa memojokkan atau menyudutkan suatu kelompok tertentu. Kita bisa mengambil contoh dari negara Amerika Serikat yang katanya di sana mempunyai derajat kehidupan yang sama. Namun nyatanya derajat kehidupan yang sama masih diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan masih banyaknya rasisme di negara Amerika Serikat. Yang ketiga ada persamaan tempat tinggal atau khas tanah air, di mana jika suatu wilayah berdekatan atau tempat tinggalnya berdekatan akan bisa mendorong pembentukan bangsa itu sendiri dan mudahnya untuk menjalin hubungan erat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Lalu yang keempat ada persamaan sejarah, di mana fungsi sejarah adalah sebagai peringatan, pengajaran, dan juga peringatan bahwa bagaimana bangsa Indonesia bisa menjadi satu yang utuh. Dan yang terakhir ada persamaan cita-cita. Sudah jelas untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang kuat dan maju dan juga berkembang harus mempunyai tujuan cita-cita yang selaras dan sama, baik itu masyarakat maupun pemerintah ataupun presidennya. Jika dalam suatu bangsa tidak memiliki tujuan, cita-cita, atau ideologi yang sama, maka bisa dipastikan bangsa tersebut tidak akan bisa maju. Lain halnya jika suatu wilayah atau bangsa mempunyai tujuan, ideologi, ataupun cita-cita yang sama antara masyarakat, pemerintah, dan juga presidennya,
maka bisa dipastikan tujuan, cita-cita, ataupun ideologi akan dicapai bersama-sama. Baiklah, untuk poin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vira. Perkenalkan, nama saya Vira Rizky Agustina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu suatu dasar dan ideologi negara yang berperan sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu suatu bentuk hukum dasar tertulis negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Faktor pemersatu yang ketiga adalah bendera kebangsaan merah putih, yaitu secarik kain kibaran yang berwarna merah putih yang menjadi simbol dan identitas negara Indonesia. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu sebuah lagu resmi yang menjadi simbol negara Indonesia dan membentuk identitas nasional yang dapat digunakan sebagai suatu bentuk ungkapan ekspresi dalam menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Faktor pemersatu yang kelima adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang mempersatukan perbedaan dalam sebuah negara atau wilayah Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa nasional. Faktor pemersatu yang keenam adalah suatu wilayah Indonesia, yaitu daerah yang menjadi teritorial dari kedaulatan negara Indonesia yang dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam seperti Indonesia yang dikelilingi daratan benua Asia dan Australia serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketujuh adalah suatu pemerintahan negara, yaitu suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah atau negara Indonesia. Terima kasih Saudari Vira. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 1 tentang bangsa Indonesia. Kami harap teman-teman bisa memahaminya dengan seksama. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.